Isaac. Bruno Isaac. Isaac. Siap. Keren sekali nama. Siap. Isaac ini nama fun. Siap. Hah? Siap. Dari mana nih, Ben? Siap. Muyu. Aku Muyu juga. Siap. Ben dari Boven juga kamu. Siap. Olahragamu apa? Siap. Sepak bola. Sepak bola. Siap. Sepak bola main-main di kampung atau apa? Siap. Tingkat Liga 3. Liga 3. Siap. Wih, hebat juga. Ikut klub apa? Siap. Klub Sidrap Makassar. Sidrap. Siap. Kamu orang Boven, Siap. tapi ikut klub sepak bola di Makassar. Berarti pro ya? Sudah Siap dari kecil besar di sana. Di Makassar. dari kecil besar di Makassar. Siap. Apa ceritanya kamu bisa besar di Makassar? Siap. Waktu kecil saya tinggal di kampung Kok Tembut. Nanti Kabupaten Boven Digol. Pas itu abang-abangan penugasan 2010 Satgas 433 Julistri. 433. Siap. Kamu udah lama sekali itu kan 433. Siap. Pas pulang tugas bawa saya ke Makassar. Umur berapa waktu itu kamu di apa? 10 tahun. 10 tahun. Siap. Kamu tinggal di pos itu. Siap. Jadi Tebio baru dibawa ke Makassar. Oh, apa kerjamu di pos itu? Siap, angkat air. Angkat air? Siap. Kenapa kamu sampai tinggal di pos? Apa nggak ada orang tuamu? Siap, orang tua di kampung. Saya datang sekolah ada sekolahnya di Waroko. Terus siapa yang apa? Yang ngajak kamu sampai ke mana tadi? Siap, Makassar. Ke Makassar. Kemana tuh Makassar? Siap, di Sidrap. Di Sidrap. Siap. Siapa yang ngajak itu? Siap, Makmur. Makmur. Siap. Makmur itu pangkatnya apa? Tahu? Siap, sekarang Serda. Oh, Serda. Siap. Oh, luar biasa. Berarti dari umur 10 tahun itu kamu dirawat oleh keluarganya Pak Makmur ini? Siap. Disekolahkan juga? Siap. Sekolah sampai apa? Siap, sampai SMA. Sampai SMA? Siap. Daripada saat disekolahkan itu kamu pernah kembali ke Ninati sana? Siap, belum pernah. Belum pernah? Siap. Kalau kamu kembali ke Ninati sana masih ada yang kamu kenal? Keluargamu? Siap. Masih? Siap, masih. Masih kamu komunikasi? Siap. Sampai sekarang? Siap. Siapa? Siap, Om. Om ada di situ? Siap. Bisa Siap. juggling? Siap. Ya? Siap. Bisa? Siap, bisa. Coba. Santai aja. Bisa, Bang. Oh, aku yang kurang bagus berarti. Pengen jadi tentara? Siap, pengen. Berapa kali daftar kamu? Siap, baru pertama kali. Baru pertama? Siap. Berapa umurmu? Siap, 20. 20? Siap. Wah, luar biasa ini. Siap. Coba diajak kamu. Setika kamu. Siap, asapku bro, Isaac. Tiga kamu Monro. Kakak Sidrak Monro. Aga motivasimu melo kamu menjadi tentara. Siap. Melo ka membanggakan kedua orang tua kakakku. Si bawa teman tua aku. Aga pasamu lo kakak tua angkatmu si bawah. Siap. Orang Pesaku lo kero si di bawah lo doang apa menjadi lulus ke aye tahun ini. Karena jikiku. Nama saya Bruno Isaac. Kelahiran Merauke 10 Mei 2000. Alamat Kampung Kok Tembut, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digol. Bisa jadi orang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan saya bersyukur pada abang saya serta Makmur yang sudah mendidik saya orang yang baik. Pada saat tahun 2009, saya diberangkatkan Satgas Pamtas RI PNG di Waroko, tepatnya di Pos Tembut Kalama. Berjalan 1 bulan, saya diperintahkan sama dapur saya untuk memperbantukan mengajar SD di kampung situ. Kebetulan kampung situ ada sekitar 20 kakak. Kebetulan pos saya ini daerah ketinggian, sekolah di bawah pos kayak gubuk, ada muridnya sekitar 10 orang. Dari situlah saya diperbantukan mengajar. Pada saat waktu saya mengajar di sekolah itu, kebetulan sekolah itu cuma 1 ruangan saja, tapi muridnya campur-campur di situ. Sampai
selama saya belajar di sana, datanglah si Bruno Isaac ini ngintip-ngintip dari luar. Saya langsung sambil memperhatikan orang belajar di dalam. Disitulah saya langsung masuk dalam drawing sini. Dia masuk, saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari kampung sebelah Bang, dari Tambu. Kalau dari sini, dari pos Tembut Kelama, ada sekitar 3 hari perjalanan baru sampai di kampungnya sana. Saya bilang, kenapa kamu bisa tahu ada sekolah di sini? Dia bilang, saya dengar dari orang-orang kampung bilang ada sekolah gratis di pos Tembut Kelama yang tentara mengajar dari Makassar. Itulah saya persilakan masuk, dia sambil belajar, sambil saya tanya-tanya, kamu orang tuamu di mana? Dia bilang orang tua saya sudah tidak ada karena saya masih umur 4 tahun sudah ditinggalkan. Kakeknya yang pelihara di kampung sana. Disitulah saya timbul rasa iba, rasa kasihan sama si Bruno ini. Jadi saya sering ajak ke pos belajar. Itu pun saya minta petunjuk sama dampus saya, yaitu Serka Umegapi. Kebetulan masih pangkat Serka. Sekarang dia Letnan 1 Infanteri Umegapi. Dia sering bawa sayur ditukar mie 1 bungkus untuk dia makan selama di kampung situ. Pas sekitar 1 bulan kita ada patroli patok, si Bruno lah yang tunjukkan patroli patok perbatasan ini. Itu pun perjalanan sekitar 3 hari 3 malam melewati sungai. Si Bruno inilah yang dayung perahu yang kayak batang kelapa. Si Bruno inilah yang bantu kami sampai di pos Tembut Kelama. Berjalan sekitar 5 bulan, mungkin Bruno lihat kita bagaimana kita di pos. Dia bilang sama Dampos, saya mau ikut ke Makassar, ikut sama Bang Makmur. Saya bilang, kamu bisa ikut sama saya, yang penting kamu jangan nakal, kamu rajin. Dia bilang, iya bang, saya tidak nakal kalau saya sampai di Makassar. Sampai berjalan mau pulang, datanglah si kakeknya si Bruno ini yang pelihara dia. Dia bilang, anak, bawalah si Bruno sekolahkan di Makassar. Tapi anak berikanlah saya sarung sebagai tanda perpisahan saya sama si Bruno. Saya kasihlah sarung. Waktunya kita sudah pulang. Berangkatlah kita ke Merauke. Selama di perjalanan di Merauke, karena kita ditampung sekitar 1 bulan di Batalion 755 di Kompi Ayale, sering kita olahraga aerobik sama main poli sama main bola. Disitulah si Bruno ini sering ikut lari-lari sama kita, sering main bola. Disitulah mulai kelihatan bakatnya si Bruno ini, kecabangan olahraga. Mau poli, main bola, dia sudah tahu semua. Waktunya kita pulang, disitulah terkendala. Si Bruno ini tidak bisa naik kapal perang karena persyaratannya dari kapal tidak boleh orang sipil naik. Kebetulan wadah pos saya ada keluarganya di Merauke. Kita lah titiplah si Bruno sementara di keluarganya wadah pos saya. Saya bilang, Bruno, walaupun dia menangis, kita pun juga menangis karena berpisah di situ, dikira ditinggalkan. Saya bilang, Bruno, tetap kau berangkat ke Makassar. Kalau kita sudah sampai di Makassar, kami akan kirimkan uang tiket pesawat untuk kamu. Perjalanan pun kita sampai dari Merauke sekitar 14 hari. Sampai di Makassar, kirimlah uang untuk pembelian tiket untuk si Bruno. Itu pun kita kumpul-kumpul uang remaja. Kebetulan senior saya bilang, tidak usah kamu yang beli sendiri, kita kumpul uang. Kebetulan remaja banyak, itu pun sama si pangkat peratu. Dikirimlah uang sama si Bruno, tiket 1.500.000. Pada saat dia pulang naik pesawat, kita titip sama orang Maros. Kebetulan orang Maros ada yang mau pulang kampung, kita titip sama dia. Saya tunggu di bandara Makassar. Sampai di bandara, saya langsung jemput. Saya tidak langsung singgah di asrama. Kebetulan saya juga cuti satgas. Saya langsung berangkat ke Sidrap di kampung saya. Disitulah saya kenalkan sama orang tua saya. Sebelum memang datang si Bruno, saya sudah sampaikan bilang ada anak Papua ikut sama saya. Orang tua saya dengan senang terima si Bruno ini sampai dia kasih masuk di kartu keluarga. Sampai 2 hari di sana, saya langsung bawa ke sekolah. Tapi kepala sekolahnya tidak terima karena dia belum punya rapor sama tidak ada akta kelahiran. Dia tunjukkan bilang kalau bisa menghadap sama Kepala Diknas. Saya langsung berangkat ke kantor Kepala Diknas. Saya menghadap sama mohon sama Bapak Kepala Diknas. Kebetulan Bapak ini
mantan kepala sekolah saya waktu SMA. Dia bilang ada buku rapor akta kelahiran, tidak ada. Bilang kau urus dulu akta kelahirannya. Setelah itu ditanyalah mana si Bruno yang anak Papua. Langsung masuk ruangan sambil berbincang-bincang, tapi dia perkenalan dengan pakai bahasa Inggris. Jadi Bruno ini jawab dengan pakai bahasa Inggris juga, karena Bruno juga agak sedikit bahasa Inggris. Langsung dia bilang, ini anak mantap, karena daya tangkapnya cepat. Langsung saya spontan dikasih amplop, bilang ini amplop sekolah mana yang mana kau pilih untuk sekolahkan Bruno. Saya bilang sekolah SD 6 Arawa saja, karena kebetulan sekolah itu sekitar 1 kilo dari rumah saya, itu pun lewat sawah-sawah. Jadi saya langsung kasih naik kelas 3 SD, karena dia juga sudah mulai dewasa. Di kelas 3 dicarikan seumur dengan si Bruno. Dengan berjalannya waktu di sekolah di sana, situlah sering ada pertandingan antar SD. Jadi si Bruno ini semua ambil kegiatan atletik, main bola, main voli, main takraw, ada semua yang ambil sampai SD itu yang juara umum selama ada Bruno di situ. Disitulah mulai ada bakatnya sampai dia sering main bola Persidrap Junior. Setelah tamat, dia langsung ke Maros lagi. Disitulah dia sering main bola di Persimaros. Sering main bola walaupun dia masih SMP. Dia sekolah di Persimaros, baru dia sudah tumbuh dewasa. Saya jadikanlah daripada dia lambat, langsung kelas 3 SMP, di SMP 2. Setelah tamat di sekolah situ langsung daftar di SMA di dekat asrama Bantimurung. Disitulah dia sekolah kelas 1 sampai 2. Kebetulan saya pada saat dia kelas 2 SMA, saya langsung berangkat ke Papua. Disitulah dia libur pulang lagi ke Sidrap, ketemu orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga sudah tua, tidak ada yang bantu-bantu. Si Bruno lah bantu-bantu selama dia libur. Langsung ada seleksi bola main di Liga 3. Disitulah si Bruno main lagi, terpilih jadi pemain di Liga 3. Pada tahun 2018, komandan saya Mayor Infantri Yudi Adrian Saputro sebagai komandan unit Pararedar 433 Julusiri melihat bakat si Bruno Esek ini pada saat main bola di batalion bersama Organik 433. Sehingga komandan saya memerintahkan si Bruno Esek agar dibina dari segi olahraga yang dia tekuni sebagai pemain sepak bola. Begitu juga dengan fisik dan kesehatannya harus terjaga supaya si Bruno Esek ini pada saat tamat SMA, saya diperintahkan sama komandan saya mencoba mendaftarkan si Bruno Esek sebagai bagian dari kami sebagai prajurit TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Infantri Yudi Ardian Saputro dan unit Pararedar 433 Julusiri. Pada tahun 2018 berdasarkan surat perintah kami menjabat sebagai seorang komandan batalion infanteri 433 Julusiri yang berada di wilayah Sulawesi, tepatnya di daerah Bantimurung Maros. Pada saat kami menjabat, suatu hari kami mengajak beberapa perwira kami dan anggota untuk bermain bola. Ketika bermain bola, kami melihat seorang anak Papua yang bernama Bruno memiliki potensi yang sangat besar di bidang olahraga, khususnya olahraga sepak bola. Walaupun memang sebelumnya kami juga sudah mengetahui bahwa Bruno ini adalah anak angkat dari anggota kami yang bernama Sersan 2 Makmur, dan kami juga harus sempat berbincang-bincang dengan Bruno. Setelah kami lihat Bruno ini memiliki potensi yang sangat besar, tidak hanya di bidang olahraga sepak bola seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi dalam hal akademik, si Bruno cepat nangkap dan paham dengan cepat apa yang kita sampaikan atau apa yang kita perintah. Mengacu dari hal tersebut, kami memanggil anggota kami yang bernama Sersan 2 Makmur agar mencoba mendaftarkan Bruno ketika sudah tiba waktunya, karena pada saat itu Bruno masih sekolah SMA yang akan lulus pada tahun 2019. Dan untuk mengisi waktu sebelum Bruno lulus SMA untuk mendaftar menjadi seorang tentara, kami memerintahkan kepada anggota kami, Sersan 2 Makmur, agar mencoba mendaftarkan Bruno ke sekolah bola agar dapat mengikuti pertandingan-pertandingan bola sampai dengan level liga, dan alhamdulillah tergabung dalam Liga 3 di wilayah Sulawesi. Kemudian pada tahun 2019, setelah Bruno lulus SMA,
kami memerintahkan anggota kami, Kesan 2 Makmur, untuk mendaftarkan Bruno ke dalam tentara. Dengan potensi yang ada, saya yakin bahwa Bruno akan lulus menjadi seorang tentara, baik dari segi fisik, akademik, maupun kesehatan. Sesuai pesan dan amanat dari keluarga Bruno ketika Bruno dibawa dari Papua oleh anggota kami, yaitu tolong Bapak bawa anak kami Bruno, tolong jadikan Bruno orang di Makassar sana, tolong jadikan Bruno tentara di Makassar sana. Atas dasar kepercayaan dari keluarga Bruno, sehingga anggota kami dan kami keluarga besar 433 Juru Siri membina Bruno, merawat Bruno dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini Bruno sudah lulus menjadi seorang tentara dan memakai baju loreng. Kami prajurit Juru Siri akan selalu berbuat yang terbaik, baik di medan penugasan maupun di Hombis. Salah satunya adalah Bruno, dan ketika kami melaksanakan penugasan di wilayah Papua, kami mencoba melaksanakan santiaji dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang salah satunya adalah 8 wajib TNI, yaitu menjadi contoh dan memotori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Yakinlah bahwa kami akan selalu berbuat terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk rakyat, karena rakyat merupakan roh dari semua yang kami lakukan di dalam penugasan maupun di Hombis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berbuat terbaik. Juru Siri pantang dipermalukan. Dan buat teman-teman putra daerah asli Papua, mari kita mendaftar dengan cara mendaftarkan diri sebagai tentara. Seperti saya ini, saya sudah harus bisa, saya bisa, teman-teman juga bisa. Terima kasih.